pintu masuk makam Mbah Putri Cempo atau Pasujudan Sunan Bonang. Ini lurus ke makam Putri Cempo. Sebelah kiri Pasujudan Mbah Sunan Bonang. Saya mengasumsikan dari perspektif historis, Sunan Bonang dia ini adalah putra dari Sunan Ampel atau yang kita kenal dengan nama Raden Rahmat bin Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi, memiliki nama seorang ibu yang bernama Putri Cempa. Makam Putri Cempo ini bersebelahan dengan Padepokan atau Pasujudan Sunan Bonang sebagai tempat pusat Kawah Condro-Dimuko atau tempat pengembelingan para santri. Putri Cempo ini adalah yang menghubungkan pertalian genealogis Sunan Bonang dengan darah Nusantara. Suami dari Putri Cempo ini yang menjadi ayah Sunan Ampel, yang menghubungkan Sunan Bonang memiliki jalur kenasaban bisa dilihat dari silsilah Syekh Maulana Ibrahim Al-Ghazi Al-Samarqandi yang menjadi ayahanda Sunan Ampel atau eyang dari Sunan Bonang adalah putra Sayyid Husain Jumadil Kubro bin Syekh Ahmad Shah Jalaluddin bin Syekh Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Raja India. Ini yang kemudian mencatat sejarah. Ada yang menginformasikan dari jalur India, ini karena melewati India. Ada yang menginformasikan dari Syekh Ibrahim Al-Ghazi Samarqandi menikah dengan Putri Cempo yang memiliki jalur hubungannya dengan Nusantara. Akhirnya membuat Syekh Ibrahim As-Samarqandi memutuskan untuk bersama istri beliau dan putra beliau Sunan Ampel untuk kembali ke Nusantara. Sunan Bonang di tempat ini tapi juga mendekatkan diri pada yang putri beliau yang telah menginspirasi gerakan awal Islam Nusantara. Ya, tidak bisa dipungkiri Islam sudah masuk Nusantara jauh sebelum Wali Songo, tapi tidak ada yang berkembang karena masyarakat pribumi hanya menerima etika, prinsip moral, ajaran-ajaran suci hanya dari mereka yang betul-betul suci, bukan bercampur baur dengan penguasa dan usaha, para pengusaha, dan juga tidak bercampur baur dengan masyarakat asing. Masyarakat Pawawitain punya satu prinsip, memuliakan, menghormati hanya kepada mereka yang dari asli Nusantara dan pribumi. Mbah Putri Cempo ini adalah sekali lagi stempel gerakan pribumisasi Wali Songo. Putri mulia diperistri oleh orang mulia Syekh Ibrahim Samarqandi dan punya anak putra yang mulia Sunan Ampel sampai menurunkan jejak-jejak Wali Songo di Nusantara. Mbah Putri Cempo ketika mendarat melalui jalur laut, beliau sakit, wafat, langsung dimakamkan di tempat ini dekat dengan Pasujudan Mbah Sunan Bonang. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samarqandi sama Sunan Ampel, tapi sampai di Palawangan beliau gerah, akhirnya dimakamkan di situ. Sunan Ampel langsung melanjutkan ke Majapahit menyampaikan berita duka ini, perjalanan ini, dan dengan beberapa bukti dan catatan akhirnya diterima sebagai keluarga Majapahit dan menjadi bagian daripada anak pribumi. Ini kalau mengambil sisi kenasaban dari Mbah Putri Cempo. Berbeda lagi nanti kalau mengambil sisi kenasaban dari Mbah Ibrahim As-Samarqandi. Nah, jalurnya sudah lain, dari jalur dzurriyyah min dzurriyyati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri Cempo ini adalah yang menghubungkan pertalian genealogis sejarah Nusantara. Ibu Muslim Nusantara. Jadi kalau ada Islam Nusantara itu ya
kalau mengambil sanad dari basis Wali Songo, pribumisasi Wali Songo, ya ini ibu dari seluruh para wali yang tergabung dalam nasab Wali Songo hingga sekarang, melahirkan seluruh ulama-ulama besar Nusantara. Beliau inilah yang menginspirasi Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang dimakamkan di Palangan untuk jauh-jauh dari Vietnam, Kamboja datang di Nusantara ini. Sebelum kedatangan Wali Sembilan, Islam sudah masuk Nusantara dibawa oleh para pedagang, tetapi tidak bisa tersebar di seluruh kawasan masyarakat yang mengikuti kepercayaan Kapitayan, karena masyarakat yang mengikuti kepercayaan Kapitayan ini hanya menghormati kepada mereka yang melepaskan dunia dan kepentingan materi. Nah, sementara para pedagang Muslim, mereka beragama Islam, tetapi mereka sambil berdagang. Bagi masyarakat Jawa kuno, pedagang itu termasuk kasta yang agak rendah karena dianggap masih punya kepentingan terhadap dunia. Di kehadiran Wali Songo hadir dengan membawa murni agama, bertempat dari satu tempat ke tempat lainnya, makanya mulia di hati para masyarakat asli pribumi. Dulu jika ada yang mengatakan bahwa masyarakat asli pribumi adalah Hindu Buddha, itu tidak benar. Hindu Buddha itu agama kerajaan, masyarakat pada umumnya ikut Kapitayan. Makanya Kak Bucu, kalau Hindu Buddha itu adalah agama rakyat, tentu Bucu itu menjadi bagian daripada ajaran Hindu Buddha. Tetapi di India pun tidak ada tradisi Bucu, makanan tumpengan itu, karena itu tradisi Kapitayan. Nah, begitu Wali Songo menyebarkan agama di Indonesia dan melepaskan materi, maka banyak masyarakat yang menerima. Makanya jangan ditanya di mana letak rumah Wali Songo, itu tidak ada, karena mereka itu tidak ada yang punya rumah dari Wali Songo itu. Tempatnya ya di masjid. Rumahnya para wali itu dulu ya di masjid, menghidupkan suasana masjid. Makanya nggak ada tempat-tempat peninggalan mereka. Dan keberhasilan motivasi, inspirasi Putri Cempah yang sore ini saya sowan pada beliau, akhirnya Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi semangat untuk ikut di Nusantara dan melahirkan ulama-ulama Nusantara. Kita nggak bisa membayangkan jika Putri Cempah tidak bisa meyakinkan Syekh Ibrahim As-Samarqandi untuk datang di Nusantara ini, seperti apa negeri ini. Karena Muslim jauh sebelumnya sudah ada di Nusantara ini, tapi nggak berkembang, dibawa oleh para pedagang. Tidak berkembang, dibawa oleh para saudagar-saudagar itu. Mulai berkembang justru dibawa oleh putra dari Putri Cempah ini. Kekuatan dasar dakwah itu justru setelah Putri Cempah melahirkan Sunan Ampel dan beberapa jejaring ulama Wali Sembilan yang berkembang di seluruh Nusantara ini. Inilah makam Putri Cempah. Jadi kalau ziarah ke Wali Songo jangan melupakan, karena ini ibu Nusantara, ibu Muslim Nusantara, ibu Muslim Nusantara. Dia akan melahirkan para Wali Sembilan dan jejaring Wali Sembilan yang bisa membawa Islam di Nusantara ini, melakukan pribumisasi Islam di Nusantara, hingga melahirkan cucu sampai ke Syekh Mutamakin, sampai pada ulama-ulama di seluruh Nusantara ini. Makanya logika bisa kita baca, tidak akan ada keberhasilan seorang suami, pasti di situ ada istri yang hebat. Keberhasilan Ibrahim As-Samarqandi, pasti di situ ada istri yang hebat. Istri yang hebat itu adalah Mbah Putri Cempah. Keberhasilan seorang anak, pasti ada seorang ibu yang hebat. Putra yang bernama Sunan Ampel adalah putra dari Mbah Putri Cempah. Semoga berkah ziarah ini, dan silahkan datang. Insya Allah berkah
karena datang di seorang putri yang solehah, seorang kutub, lahir dari rahim seorang putri Cempo. Tentu saja itu bukan rahim yang biasa, itu tentu saja rahim yang sangat luar biasa karena melahirkan putra dan putri, putra dan cucu, dan seluruh jejaring relasi wali 9 di Nusantara ini. Dunia akan mewariskan para ulama, akhiratmu akan berada di sisi yang sangat mulia. Posisi ke Nusantara yang berlabuh di Lasem ini, Putri Cempo sama Syekh Maulana Ibrahim Samarqandi memang dalam posisi ingin pulang kampung halaman, ingin mengajak suami untuk membangun risalah dari Warasatul Anbiya di Nusantara ini. Ini niat suci, niat luhur untuk membangun jejak-jejak keislaman kenabian di Nusantara ini dengan stempel wajah Nusantara. Jadi wajah Islam Nusantara itu ada stempelnya Mbah Putri Cempo. Maka para pecinta Islam Nusantara jangan lupakan makam ini. Beliau adalah Ibu Muslim Nusantara.